Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Az-Zawiyah Tijaniyah Samarang, Garut. Di samping saya alhamdulillah sedang bersama Dr. Chan Aji Muhammad Iqbal SIP MPD. Beliau ini salah satu putra dari Zawiyah, putra dari Syekh Ikhyan Sibawayh Badruzzaman, sekaligus Rektor STI Kyai Haji Badruzzaman dan pimpinan umum Pemuda Birrul Walidain. Gimana kabarnya Pak di bulan suci Ramadan ini? Alhamdulillah sekarang ya. Alhamdulillah sekarang malam 18 ya. Ya. Mudah-mudahan ya kita bisa sampai menyelesaikan puasa ini dengan penuh berkah. Betul, amin. Dengan penuh riang gembira. Sebelumnya Pak bisa menjelaskan latar belakang biografi Bapak? Okay. Sekilas dengan latar belakang biografi, saya Haji Muhammad Iqbal, putra dari pasangan Kyai Haji Ikhyan Badruzzaman dan Ibu Haji Aida Farida. Saya 6 bersaudara, saya anak kedua. Kebetulan saudara saya semuanya 6-6-nya laki-laki. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa menjadi anak yang soleh ya. Amin. Yang penuh berbakti kepada orang tua, negara, agama dan bangsa. Itu. Ini Pak sebelumnya jadi gini, saya sebelumnya berbincang ya, diskusi bersama para pemuda dan segelintir kaum pemuda Birrul Walidain lah gitu ya, mengenai tentang generasi kaum milenial khususnya Gen Z ini Pak, yang banyak mengeluh gitu, pengennya instan gitu, banyak berpikir gitu. Jadi sekilas Pak tentang Gen Z itu, sudut pandang Bapak gitu. Jadi kalau saya melihat ya terkait bukan masalahnya terkait Gen Z. Gen Z adalah salah satu generasi. Betul. Generasi di mana mereka terlahir dari mulai mungkin dari dalam pembuatan lah mungkin ya atau dalam kandungan mereka sudah disiapkan berbagai macam teknologi. Berbeda dengan generasi milenial. Tadi kalau generasi milenial, jadi ada perbedaan ya antara generasi milenial dan generasi Gen Z. Nah, di sana akan ada perbedaan terkait masalah mental dan yang lain-lainnya. Betul. Jadi kalau generasi milenial ini terlahir dari transisi dari tadinya non teknologi ke teknologi. Nah, kalau generasi Z ini full dari mulai mereka dari dalam kandungan sampai lahir, kemudian mereka sudah terbiasa dimanjakan dengan teknologi. Apalagi sekarang ya memang tadi dibahas generasi milenial, generasi Gen Z inginnya serba instan. Mungkin tadi karena mereka dari mulai kandungan sudah dimanjakan dengan teknologi. Jadi memang ketika lahir pun mereka ya sudah terbiasa, berbeda dengan generasi yang lain. Jadi memang salah satu kelebihan Gen Z ini adalah mereka mampu beradaptasi, akan mampu. Jadi generasi Gen Z ini akan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat sekarang. Berbeda dengan generasi yang lain. Terkadang lagi nih, generasi baby boomers lah, generasi orang tua kita ya. Orang tua kita kan handphone itu buat apa? Buat telepon, buat tanyain kabar anaknya, cukup aja gitu. Bahkan mereka nggak perlu ada WhatsApp dan yang lain-lain. Ya mereka cuma butuh nelpon ke kabar anak, SMS lah. Tapi kan kalau generasi Z sekarang handphone itu kan sekarang udah banyak fitur, platformnya. Buat apa lah gitu kan? Buat semua di kehidupan mereka itu beda kan? Dulu orang tua kita kalau ketinggalan HP sudah biasa. Betul. Coba sekarang Gen Z satu hari gak pegang HP. Jadi memang dunianya mereka ini dunia teknologi. Dunia teknologi. Jadi memang tidak salah juga kita sebagai saya misalnya generasi milenial tadi masuk transisi kan ya. Nah, jadi tidak bisa kita misalnya menyalahkan generasi Z yang tadi memang mempunyai karakter serba instan, pengennya sat-sat dan yang lain-lain karena tadi mereka sudah dibanyakan. Nah, bagaimana caranya bagaimana supaya ini mereka ini tersalurkan. Nah, itu tergantung dari para leader-leader. Betul. Leader karena Gen Z ini kan anak-anak muda, mereka perlu diarahkan. Diarahkannya dari mana? Dari orang-orang yang mempunyai banyak pengalaman, leadership ya. Jadi memang para pemimpin bangsa ini harus mengetahui potensi yang akan kita hadapi dan yang dibutuhkan oleh Gen Z. Jadi banyak faktor dari bidang pendidikan, usaha dan yang lain-lain.
Nah itu kalau dalam segi pendidikan ini Pak, saya merasa gitulah lagi menurun ini ya dalam segi ilmu pengetahuan gitu ya. Pengennya apa sih kuliah, untuk apa sih kuliah, untuk apa sih sekolah, di HP, di internet juga sudah ada gitu Pak. Ya kebanyakan lah begitulah, pengennya kerja uang. Nah ini adalah tantangan ya. Tantangan. Seberapa pentingnya gitu dalam pendidikan itu Pak? Tantangan bagi para generasi Z ya. Betul. Gen Z ini memang tadi karena mereka dimanjakan ya. Karena mereka dimanjakan oleh teknologi. Memang mereka tadi mempunyai pemikiran yang pengen seperti ini karena dimudahkan. Zaman saya ini kalau contohlah, kalau mencari jawaban itu kan susah zaman dulu. Betul. Harus ke warnet dan yang lain. Kalau sekarang kan ada di HP dan yang lain. Mudah, sangat mudah gitu kan. Jadi memang tadi tidak salah juga ada pemikiran dari kaum Z ya, Gen Z ini berpikir bahwa buat apa sekolah? Betul. Semua sudah ada di Google misalnya. Yang penting sekarang bisa menghasilkan uang dan yang lain. Nah, ini harus kita pahami nih. Jadi pendidikan ini bukan hanya semata-mata untuk pintar, untuk tahu dan yang lain, tetapi ya kalau saya nih sebagai agama Islam ya, karena ada suatu kewajiban utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Nah itu ada ketika kita melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan pahala. Nah ini mungkin ada sesuatu yang harus difikirkan, yang harus diberitahukan kepada generasi Z bahwa seperti sekolah dan yang lainnya memang boleh gini. Bolehlah kita belajar di Google. Iya, betul. Tetapi kan ada dalil. Betul. Kalau kita belajar tanpa ada guru, gurunya setan. Ini. Betul. Tetapi kalau kita berbeda. Orang yang pintar di Google dengan orang yang pintar mereka langsung dengan gurunya. Karena apa? Misalnya gini. Kan kalau internet itu kaku. Betul. Kaku internet itu. Tetapi kalau misalnya kalau kita langsung silaturahmi, menanyakan langsung ke guru kita. Kalau guru kita kan manusia, punya hati, jadi ketika memberikan solusi itu, ketika memberikan solusi, mereka mempunyai takaran. Oh ini takarannya untuk anak-anak SD, SMP, SMA. Kan kalau enggak, anak TK itu jawabannya. Betul. SD gitu jawabannya. Jadi ada sesuatu. Jadi generasi Z juga ini harus mampu mampu menahan diri tadi bahwa memang tadi tidak disalahkan, buat apa sih pendidikan, semua sudah ada. Kalau mau pintar mah tinggal baca, tetapi kan yang jadi permasalahan juga ini nih, apakah generasi Z sekarang hobinya membaca? Tidak juga. Generasi Z ini sangat ingin dan mereka sangat suka kalau melihat di video juga cuma 30 detik pertama. Betul. Sisanya enggak. Reels lah, short. Generasi Z biasanya itu hanya melihat luarnya saja. Iya. Ketika dibuka ya malas, udahlah, nah itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Betul. Sebagai generasi saya generasi milenial, generasi Y, generasi baby boomers harus memikirkan bagaimana caranya agar Gen Z ini bukan menjadi sebuah permasalahan ke depan. Betul. Tetapi ini menjadi modal. Harus menjadi sebuah modal, aset bangsa ini. Anak-anak ini aset bangsa karena kalau bangsa ini akan maju ditentukan oleh generasi bangsa selanjutnya. Kalau generasi Z tadi misalnya sudah menjauhi dunia pendidikan, generasi Z sudah tidak jauh dalam bidang akhlak dan yang lain-lain, saya yakin negara itu akan hancur lebur 10 tahun kemudian. Akan ada yang namanya maaf nih. Kalau di Indonesia ini orang-orang yang mempunyai diamanahkan jabatan menjadi pemimpin, mereka tidak mampu mengelola aset ini, insya Allah saya pastikan 30 tahun, 40 tahun ke depan akan ada yang namanya gini. Dulu pernah ada Indonesia. Berarti kan sudah tidak ada Indonesia 40 tahun ke depan. Kalau generasi Z ini, tidak bisa kita manfaatkan aset ini. Tidak bisa ikut andil kontribusi gitu. Seperti Pak Presiden lah selalu bilang bahwa kita harus memanfaatkan generasi Z yang lebih banyak di sini. Jangan sampai menjadi middle income trap kan. Jadi kan bahaya, misalnya makin tinggi generasi usia kerja kita kan. Sekarang kan nanti kan sekarang sudah 60% usia muda. Yang usia tua sudah 40%. Jadi kan lebih banyak persaingannya lebih banyak. Memang ini sebuah aset, tetapi kalau tidak dikelola ini akan menjadi beban. Betul.
pekerjaan sulit ke depannya. Nah, jadi memang sekarang misalnya gini, dalam dunia pendidikan pun harus disinkronkan. Jadi semua pendidikan, apapun pendidikan harus berlatar belakang teknologi sekarang. Memang betul. Mau pendidikannya apa mau pendidikan agama, mau pendidikan sosial, kehutanan, semua harus berbasis teknologi. Karena apa? Ini untuk memudahkan dan untuk menarik Gen Z ini agar sekolah mereka. Betul. Nah, gitu. Nah terus Pak, saya khususnya ya mahasiswa gitu ya, ada hambatan gitu dalam Bapak khususnya Bapak Rektor gitu dalam dunia fakultas atau perguruan tinggi berpengaruh gitu dalam sekolah untuk membantu generasi Z ini Pak. Jadi gini ya, di pemerintah ini sebetulnya kan tingkat daya terutama Garut ya, Garut ini kan kebetulan kota santri. Jadi menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban, tadi dalilnya sudah saya sebutkan bahwa ini sebuah kewajiban. Semangat pendidikan itu sangat tinggi Pak. Tetapi ada permasalahan. Tadi permasalahan biaya dan yang lain-lain. Nah, ini kalau menurut hemat saya ini harus dipikirkan kembali oleh pemerintah baik di tingkat pusat sampai ke kabupaten bagaimana caranya alokasi pendidikan yang 20% ini sampai ke masyarakat, sampai kepada yang membutuhkan. Program-program KIP kuliah, program PIP, program beasiswa afirmasi dan yang lain-lain ini harus diperbanyak. Dan kemudian misalnya bisa saja seperti ini. Sebuah perusahaan ini wajib memberikan santunan atau beasiswa kepada pendidikan-pendidikan di sekitarnya. Misalnya ada suatu pabrik yang ingin dibangun di satu daerah tertentu. Jadi pemerintah pula harus tahu misalnya. Jadi jangan hanya mengambil CSR-nya saja untuk pembangunan, tetapi dialokasikan CSR itu juga untuk pembangunan pendidikan. Misalnya pembangunan pendidikan yang ada di sekitar itu harus didahulukan. Jangan sampai seperti ini. Kenapa Papua marah? Kenapa Aceh marah? Kenapa Papua misalnya? Karena sumber daya alamnya di sana, tetapi orang-orang Papua mereka tidak bisa mengelola, tidak diberikan kesempatan sebetulnya. Sebetulnya aset-aset bangsa ini banyak orang-orang cerdas dari Papua sebetulnya, tetapi mereka tidak diberikan kesempatan. Tetapi karena tadi ada banyak oligarki yang mementingkan. Alhamdulillah ya kita mempunyai presiden 2 periode ya Pak Presiden Jokowi berpikir bagaimana caranya tadi BBM satu harga, infrastruktur sampai ke pelosok desa. Nah, kemudian sekarang alhamdulillah kan di Chevron sahamnya kita yang paling banyak. Kemudian kita juga alhamdulillah banyak orang-orang Papua sekarang yang memang tadi mereka banyak diberikan kesempatan untuk tampil di dunia pendidikan, tampil di Akabri, di kepolisian dan yang lain-lain. Sekarang bermunculan karena itu tadi mereka asal diberikan kesempatan. Apalagi ini Gen Z nih, gitu kan. Terkadang ini Gen Z ini selalu bertabrakan pemikiran dengan generasi-generasi yang terdahulu. Hanya berpikir gini, pemikiran orang tua kita mah kolot. Jadul harus seperti ini ya. Memang pemikiran. Kenapa orang tua punya pemikiran seperti itu? Karena orang tua dididik oleh orang tuanya seperti itu. Jadi mindset lainnya panjang gitu. Ya itu aja. Orang tua ini karena mereka yang merasakan ini ya jadi ini karena mereka merasakan bahwa saya sukses dengan pendidikan seperti ini. Nah harus ada harus ada saling kesepahaman antara lintas generasi. Nah memang ini sulit tetapi bukan berarti mustahil tapi berarti kalau sulit ada yang bisa, insya Allah bisa nanti ke depan. Hanya kita tadi mungkin kita butuh para pemimpin yang mampu memahami keinginan setiap lintas generasi gitu kan. Jadi pemimpin juga bukan hanya memimpin secara fisik, tetapi mereka juga harus mempunyai kepemimpinan secara rohani. Bagaimana caranya masuk ke dalam dunia milenial, Z, Y, karena mereka itu kan punya kekurangan. Generasi baby boomer kan mereka apakah nama kieu nurut teka kolotnya gitu. Tetapi kan anak-anak tidak bisa gitu. Anak sekarang enggak. Anak sekarang enggak. Coba pilihan preferensi mereka di Pilpres kemarin beda. Orang tuanya ini, anak-anaknya ini beda. Gitu satu keluarga itu pasti ada beda pilihan. Satu keluarga ada 10 pemilih misalnya. Itu
calonnya ada 3, ada 4 pilpres kemarin, saya pastikan tidak semuanya 10-nya milih ke paslon 1, 2 atau 3. Iya, pasti. Saya pastikan. Karena ada perbedaan pandangan, ada perbedaan preferensi yang dimiliki oleh lintas generasi. Jadi tadi untuk pendidikan, saya rasa pemerintah harus berupaya memberikan fasilitas yang layak ya, untuk diberikan kepada anak-anak didik agar mereka tadi enjoy di sekolah. Betul. Banyak sih programnya sebetulnya gitu kan. Sebetulnya kalau mau. Ya, tinggal kita siapnya. Ya kalau mau sebetulnya uangnya ada. Ya. Hanya kita mau tidak. Meskipun misalnya tidak langsung 100%. Iya, pasti tahap, ada prosesnya. Ada proses. Hanya kita ada keinginan tidak. Itu aja sih sebetulnya. Ada keberpihakan tidak. Itu aja sebetulnya, bukan ini susah, enggak ada yang susah. Negara kita kan negara kesepakatan, kita sepakat berdamai dengan keadaan, kita sepakat berdamai dengan keadaan, kita sepakat berdamai dengan daerah, kita sepakat sekarang mempunyai kesepakatan dengan dengan para kepala dinas nanti secara kepemimpinnya misalnya, kemudian dengan masyarakat seperti ini, seperti itu sebetulnya. Hanya yang dibutuhkan mau tidak ya. Bukan susah, mau tidak itu pemimpin itu melaksanakan ini. Kalau nggak mau ya percuma, meskipun mudah ya. Kalau tidak mau ya nggak bakalan. Tidak akan tercapai ya, Tidak akan tercapai. Gitu. Kalau di dalam dunia kerja ini gimana Pak? Nah ini saya merasakan gitu ya. Jadi pengennya itu cepat, instan dan tidak betah. Nah ini beberapa hari. Kan tadi kan Genjet itu kan kenapa mereka tidak betah? Karena mereka asupan informasinya kan dari mulai lahir tadi kan. Dari mulai lahir kan. Dari dalam kandungan juga sudah diberikan informasi. Itu kan. Sebetulnya dengan tadi ketika lahir mereka diberikan susu lah misalnya, susu kain yang lain. Dengan teknologi kan itu kan. Jadi mereka dari mulai lahir diberikan asupan informasi, kemudian terus mereka beranjak dewasa gede, kemudian sekarang kuliah dan lain-lain. Nah, mereka ini kan jadi tadi tetap kembali lagi tadi. Iya, betul. Kepemimpinan di daerah harus mampu memahami. Gitu kan, terkait perubahan teknologi, perubahan zaman ini. Jadi misalnya gini, bagaimana di dalam dunia kerja harus disinkronkan terkait dengan pendidikan. Tadi misalnya, apapun jurusannya harus berbasis teknologi. Itu kan, teknologi nomor utama. Teknologi nomor utama. Jadi harus disinkron. Jadi kan sekarang kita tidak bisa bergerak secara manual. Bisa saja gitu kan. Hanya tadi lama. Nah itu saya tidak menyalahkan. Misalnya gini, Genjet itu kan nggak bertahan. Banyak berpikir. Kan? Karena tadi mereka dimanjakan. Mereka karena mendapatkan asupan informasi yang sangat deras. Jadi mereka ini berbeda dengan orang yang mempunyai asupan informasi yang minim. Tidak adanya ini. Ini Tetapi kalau Genjet kan ini kan dapat informasi dari ini. Sekarang pengen coba. Kita kan generasi Z, lihat ini maju, ini coba. Tak ada yang kurang. Tadi generasi Z ini nggak bertahan. Betul. Dan kadang-kadang mudah terbawa hoak. Bisa juga. Karena tadi sentimen-sentimen yang dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan, mereka melihat sebelum melemparkan sebuah isu, sebelum melemparkan sebuah produk, mereka bikin isu dulu. Sesudah isu, ini siapa nih? Ini Genjet responnya gimana nih? Ketika Genjet responnya baik, mereka akan mengeluarkan produk dengan gede-gedean, karena mereka tahu Genjet ini kan orangnya aku lah gitu kan, baisukan lah gitu kan. Nah tadi dan dunia kerja gak bertahan dan yang lain, memang Genjet itu. Jadi gini, kita harus memahami, jangan menyalahkan mereka, termasuk dunia pendidikan di pondok-pondok pesantren loh. Kenapa mereka kadang-kadang yang masuk 100 tahun ajaran pertama baru 3 bulan 4 bulan, ada yang keluar 10 20 di akhir tahun. Jadi angkatan yang tadi 100 di akhir sampai 6 tahun itu sisanya paling banyak 20. Paling banyak karena tadi
Mereka tidak betah di pondok pesantren. Karena di pondok pesantren punya pakem, tidak boleh membawa alat ada keterbatasan. Ada keterbatasan karena tadi ketika di pondok pesantren misalnya diberikan keleluasaan untuk menggunakan handphone. Tetapi kalau anaknya sudah dewasa tidak apa-apa. Kalau tidak dewasa gimana? Ini juga bisa menjadikan masalah sebetulnya kemajuan teknologi juga. Karena kita kadang-kadang gadget ini tidak mampu membedakan. Ini baik atau tidak ya? Iya. Tadi itu ya. Jadi kan anak-anak gadget terkadang sekarang banyak yang sakit hati, mudah patah hati. Karena tadi nih, saya ingat ketika ngaji. Dulu saya ketika belajar Al-Quran, Iqra dulu. Iya. Iqra pun tidak langsung diterabas, tetapi dieja. Dieja dulu. Kalau sekarang, ada nggak metode pengajaran di pondok-pondok pesantren yang baru-baru lah? Iya, betul. Sekarang mereka langsung nalar. Langsung talar. Ditalar, diterabas. Langsung. Tidak dieja. Saya ingat, itu punya filosofi yang sangat tinggi. Betul. Ketika saya kan generasi milenial nih. Ngaji Quran itu dieja. Bismillah. Ba, sin, mati, jr bis. Mim, alif, lam, tasdid, jr mil, lam jabarla, ha, JRhi, Bismillahi. Sekarang nggak bisa anak-anak, saya kan di pesantren, coba diejak, nggak tahu mereka, langsungnya nerabas aja. Nah itu. Tidak lupa dengar aja di YouTube. Itu sinkron dengan pemikiran anak-anak yang sekarang lompat-lompat. Pengen cepat. Tetapi kalau anak-anak yang generasi milenial ke bawah, mereka ini diajari muncul kata bahasa Sundanya mah nete taraja nincak hambalan. 1, 2, 3, 4. Jadi ketika mereka mendapatkan pukulan pun tidak terlalu jatuh mereka. Karena punya pondasi. Generasi Z sekarang tadi karena keterbukaan informasi tadi. Ini filosofinya seperti itu sebetulnya. Jadi sekarang apa yang dipikiran? Biar berikan mereka keleluasaan, tetapi berikan mereka tangga-tangga yang memang harus mereka pijak agar kuat. Tidak apa-apa seorang pemimpin sat-sat juga gak apa-apa sebetulnya. Tapi kalau punya pondasi yang kuat, ya harus akan menjadi sebuah modal. Tetapi yang masalah ini kan seseorang yang belum mempunyai kekuatan itu langsung sat-sat, kemudian mereka terpukul, kedepannya hilang karir. Karena tidak dibarengi dengan mental yang kuat. Pondasinya kurang gitu ya Pak. Sekarang kan isu banyak pemimpin muda. Pemimpin muda. Ya nggak apa-apa kalau menurut saya. Kalau memang pemimpin muda itu, ya ini pengalamannya gimana? Kalau mereka mempunyai pengalaman pasti sudah ada lah ya. Tetapi kan harus ada faktor lain yang harus dimiliki tadi, mental yang kuat. Sebetulnya gitu kan. Dalam mengelola sebuah lembaga pun kan bukan hanya pemimpin di kepala daerah, di setiap yayasan, pondok pesantren, gitu kan. Seperti gini. Di dalam sebuah pondok pesantren, misalnya orang tuanya meninggal, anaknya masih muda, mau dikemana kan tuh pesantren? Siapa yang harus memimpin? Ya anaknya lah. Percaya saya. Kenapa? Dia sudah diterpa pendidikan oleh orang tua, meskipun minim pengalaman di luar, tetapi kan dia sudah dikawal oleh orang tuanya dari mulai lahir sampai besar. Untuk meneruskan. Jadi memang kalau menurut saya ya sah-sah saja kalau ada sekarang ada isunya, banyak isunya, pemimpin muda sah-sah saja menurut saya. Oke. Yang terakhir ini Pak, pesan kesan atau strategi yang efektif gitu untuk memotivasi generasi Z ini. Ya generasi Z memotivasinya tadi pemerintah harus terbuka ya. Leader di tiap lini lah harus terbuka. Memotivasi mereka, kemudian mereka harus dilibatkan. Dilibatkan dalam setiap permasalahan. Misalnya kan setiap kau di kampung sudah ada masalah. Kan suka ada gini, ente mengerti keneh sama kata tong pipiluun. Ini urusan kolot. Nah itu sebetulnya itu kata-kata itu memang kata-kata yang lumrah ya. Tetapi itu menyakitkan itu. Kata anak gadget tuh, orang nggak bisa lah. Nah orang nggak ada apa. Tetapi kan karena tadi ada sekat dibuat oleh tiap generasi, ya mungkin tadi generasi-generasi yang atas ini kan mereka juga ada yang takut terlewati dan yang lain-lain. Jadi intinya untuk memotivasi anak-anak Z ini berikan mereka ruang, berikan mereka ruang komunikasi, ruang apapun selebar-lebarnya,
sambil dipantau oleh generasi tua. Betul. Harus ada sinkron nih generasi tua dan generasi muda. Gitu. Betul. Oke, ini betul-betul aduh memang jiwa luar biasa nih Pak ya. Oke Pak, ini yang saya mau tanyakan yang bikin penasaran tentang pemilu ataupun politik ya yang berkelanjutan tentang pilkada. Ini kabar-kabar sudah ramai ini Pak dari media sosial ataupun kabar-kabar yang lainnya tentang kemajuan Bapak dalam pilkada gitu. Pilkada, oh iya. Kemarin saya tuh sempat benar ini Pak ini? Apa hoax ini gini? Oh gini, kemarin saya tuh sempat ikut pileg ya. Oh gitu ya. Iya betul. Tetapi saya belum diberikan amanah mungkinnya Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas dari pileg, saya silaturahmi lagi dengan tim yang lain. Dan dari pihak keluarga, ada beberapa dari pihak keluarga itu sebetulnya mereka tuh istilahnya gini ya, mendorong saya lah, mendorong untuk ikut kontestasi pilkada. Hanya mungkin seperti ini. Saya kan kemarin nyalek dari P3. Di P3 itu kan ada Kang Yudi Asminingrat itu kan. Ya kalau saya kan seperti ini. Ya saya kan tidak akan masuk di partai mungkin saya tidak akan masuk di partai politik, tetapi saya akan masuk di lewat independen. Ya tadi kebetulan nanya nih, nanti tolong dibantu ya. Tolong dibantu. Jadi saya perwakilan jadi penasaran gitu ya, Pak. Tadi mohon dibantu sampaikan kepada masyarakat bahwa saya Haji Muhammad Iqbal dari Pondok Pesantren Jawiyah akan maju kontestasi pilkada 2024-2029 di Kabupaten Garut ini. Apapun kondisinya gitu kan. Kalau partai saya tidak mendapatkan rekomendasi dari seluruh partai, insya Allah independen sudah kami siapkan. Tuh kan, tadi mohon dibantu tadi Gen Z-nya seperti apa, keinginan seperti apa, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol panjang lebar, kemudian KTP-nya mohon dibantu ya. Mohon dibantu sebagai jadi Gen Z ya pokoknya malah generasi Z siap mendukung Haji Muhammad Iqbal kan. Kalau secara umur kan ya saya masih usia 36 tahun, masih muda lah, ya masih kuat berlari lah ya gitu kan. Ya pasti lah ngeklop gitu, pasti pro lah kepada Komjat malah gitu. Nah, insya Allah saya akan maju. Saya akan maju. Harus ada nama saya di kertas suara di pilkada nanti. Mudah-mudahan siap. Terus berjuang Pak, anak muda maju untuk Garut lah. Amin. Begitu, ada penutup atau cukup? Sedikit mungkin ya. Dari saya, kebetulan saya lahir di keluarga pondok pesantren, tetapi pondok pesantren Jawiyah, saya Al Biru ya. Pindah ke Pondok Pesantren Jawiyah, ayahanda mempunyai pemikiran terbuka, terkait untuk dalam bidang pendidikan dan yang lain-lain itu kan. Karena tadi saya bukan hanya, meskipun saya muda ya, ada 3 mungkin ya. Saya ada yang banyak, ada banyak yang bilang ke saya, apa sih kelebihanmu? Ya kalau saya bilang sendiri kan takut ria ya, tetapi kalau ketika ada yang nanya kan harus dijawab. Saya anak muda. Saya muda, saya insya Allah saya sedang melaksanakan program studi S3, ya insya Allah mudah-mudahan tahun sekarang saya beres. Amin. Yang terakhir saya dari kalangan pondok pesantren, jadi 3 poin sebetulnya, muda, akademis, nyantri. Mantap. Itu modal saya sebetulnya, dan yang paling memotivasi saya adalah kata-kata dari ayahanda. Gimana itu Pak? Jadi manusia itu harus menjadi manusia yang bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linnas. Itu kan cita-cita sebagai manusia itu kan semuanya itu ingin memberikan manfaat. Tadi saya bilang bahwa kadang-kadang 1000 fatwa ulama itu kalah dengan 1 tanda tangan pejabat. Itu kan hitam di atas putih ya. Itu jadi banyak hal yang ingin saya berikan kepada masyarakat Kabupaten Garut dalam semua aspek. Terutama dalam misal pendidikan dan yang lain, semua aspek itu kan. Ada keberpihakan. Tadi saya bilang kan, ini mau atau tidak. Sebetulnya itu aja. Betul. Bukan tidak ada uangnya, ada sebetulnya. Hanya ini mau atau tidak. Nah itu. Betul. Jadi insya Allah jangan lihat saya masih mudanya gitu kan. Tetapi saya insya Allah punya beberapa potensi yang bisa diberikan. Pengalaman saya bisa diberikan kepada masyarakat Kabupaten Garut. Dan intinya saya ingin berbuat lah. Saya ingin berbuat
untuk Kabupaten Garut. Pengen ikut andil kontribusi itu aja memajukan bangsa dan negara. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, dan khusus saya kaum pribadi ya kaum Gen Z bisa evaluasi mengacak itu ke depannya Pak. Terima kasih Pak, apa saja yang sudah dilontarkan, sudah dikeluarkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya kepada kaum Gen Z dan anggota Pemuda Birrul Walidain. Mudah-mudahan beresnya bulan puasa ini diberikan keberkahan dan diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Amin. Begitu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.